welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Krusita. Di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai satu film yang sempat viral banget nih pada bulan September 2021 lalu. Kira-kira pasti kita semua tahu ya guys jawabannya. Ya, sesuai di judul, aku bakal ngebahas film Squid Game. Tapi kali ini aku bukan ngebahas Squid Game pertama, melainkan aku bakal ngebahas Squid Game kedua. Yeay, pasti kita semua gak sabar gak sih buat pengen tahu nih ceritanya, karena Squid Game 1 aja udah bagus banget. Yuk, langsung aja kita bahas 7 teori populer seputar Squid Game 2. Tapi sebelum ke videonya, aku mau kalian like, subscribe, dan komen. 1. Song Gi-hun akan menginfiltrasi Squid Game sebagai seorang pegawai. Squid Game menggunakan warna untuk menyimbolkan elemen berbeda di serial ini. Merah itu menjadi pekerja Squid Game atau penjaga, dan biru adalah menjadi pemain di Squid Game. Inilah mengapa ada beban yang lumayan di balik teori ubin kertas biru dan merah yang secara berurutan mengorespondensi pemain dan pekerja Squid Game. Song Gi-hun menjadi pemain dan mengenakan seragam biru hijau setelah dia memilih ubin biru. Jadi kalau kalian lihat di awal-awal episodenya, kan kayak ditawarin gitu guys sih, kayak disuruh pilih gitu. Song Gi-hun pilihnya warna biru. Ya, dengan menggunakan warna simbolisme, rambut merah baru Gi-hun adalah tanda kalau dia akan menyusup Squid Game sebagai seorang pekerja kalau dia terlibat lagi di permainan ini. Terlebih, kematian Il-nam bisa memastikan kalau Squid Game tidak akan mengambil miliaran uang Gi-hun kalau dia tidak melawan permainan itu. Artinya, dia punya sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana balas dendam apapun. Semoga kalian ngerti apa yang aku jelasin tadi, dan komen di bawah gimana menurut kalian. Kita lanjut yang kedua. Hwang Junho akan bergabung dengan Gi-hun. Di episode 8, polisi Hwang Junho berusaha meninggalkan pulau itu setelah mengumpulkan cukup bukti untuk menghentikan permainan tersebut. Tapi dia gagal kabur dan dipepet di atas tebing di atas lautan. Ini aku agak spoiler dikit. Jadi kalau kalian yang belum nonton kayaknya kalian jangan. Dan lihat ini dulu. Oke, kita lanjut. Di situ dia dihadapi frontman. Ternyata frontman adalah Hwang In-ho, kakak yang dia cari-cari. In-ho menembak bahu Junho. Pas viralnya Squid Game, Junho benar-benar narik perhatian kita banget. Kayak ada satu cogan di dalam film itu yang benar-benar cool, keren, terus kayak Oke, kenapa kita jadi bahas Junho ya guys? Oke, kita lanjut. Tubuhnya pun jatuh ke laut dan tidak pernah diperlihatkan sudah mati. Jadi pas ditembak itu cuma kayak jatuh dari tebing aja kan guys, tapi nggak diperlihatkan kayak bener-bener meninggalnya tuh nggak. Iya gak sih? Coba kalian tonton lagi di episode 8. Inilah mengapa teori Squid Game kalau Junho masih hidup itu masuk akal, karena kita nggak pernah lihat langsung Junho meninggalnya gitu. Kita cuma lihat ditembak, jatuh. Mungkin ada kemungkinan dia masih hidup, tapi ini nggak tahu ya guys. Kita lanjut. Kalau Junho tampil lagi di Squid Game season 2, maka ada peluang kalau dia akan bertim dengan Gi-hun. Keduanya sama-sama ingin mengakhiri Squid Game. Nomor 3. Adik Kang Se-byok akan bergabung. Di episode 9 dan final Squid Game, Gi-hun menutup cerita latar Kang Se-byok dan Cho Sang-woo. Dia membawa Kang Chol, adik Se-byok, untuk dirawat ibu Sang-woo. Gi-hun juga memberikan banyak uang untuk ibu Sang-woo yang tidak tahu kalau putranya itu sudah mati dan tidak akan pernah kembali. Lanjut, dengan memastikan kalau Kang Chol tinggal di sebuah rumah yang bagus, Gi-hun memenuhi janjinya kepada Se-byok alias pemain 067. Ketika Kang Chol tumbuh, tidak bisa dihindarkan kalau dia akan bertanya kepada Gi-hun tentang kakaknya. Kalau Kang Chol tahu tentang Squid Game, dia akan pasti ikut turut serta. Ya gak sih guys? Dia juga bisa menggunakan uangnya untuk membawa semua keluarganya keluar dari Korea Utara. Ini hanya akan terjadi kalau season 2 berlangsung pada beberapa tahun kemudian. Ketika itu, Kang Chol sudah dewasa atau setidaknya sudah remaja. Oke, kita lanjut yang keempat.
Squid Game Season 2 akan berfokus pada permainan kematian di negara berbeda. Di dekat akhir serial itu, Squid Game mengungkapkan kalau VIP dari berbagai negara berbeda bertaruh pada permainan itu. Sementara menyaksikan secara langsung permainan tersebut, salah satu VIP mengatakan kalau permainan di Korea itu adalah yang terbaik tahun itu. Ini mengindikasikan kalau permainan yang sama juga terjadi serentak di seluruh dunia. Ya, masuk akal. Kalau mereka mampu memberikan hadiah sebesar 45,6 miliar won, sementara juga mengeluarkan dana dan fasilitas mewah, maka VIP dan penyelenggara permainan ini jelas bisa mendanai permainan di lain tempat. Dan peristiwa lain mirip Squid Game ini bisa membuat season 2 mengeksplorasi permainan budaya lain. Yang pernah aku dengar kalau Squid Game itu emang permainan asli budaya Korea. Jadi masuk akal banget kalau di season 2 ini misalkan Squid Game memang diadakan serentak di berbagai negara dan kayak Squid Game di negara lain dan lain-lain, jadi kita bisa explore permainan budaya lain. Selain itu, mereka juga bisa mengcasting kelompok berbeda dari aktor yang tidak dikenal di negara lain, jadi kayak memunculkan pemain baru gitu loh guys. Yang kelima, Season 2 akan mengangkat Il-nam dan Squid Game pertama. Kalau Squid Game Season 2 berfokus pada kali pertama permainan ini digelar, Il-nam bisa kembali sebagai miliarder muda yang mendirikan permainan ini. Ini akan mengungkap akar Squid Game, VIP pertama yang menyelenggarakannya, dan pertaruhan pada permainan ini. Selain itu juga bagaimana pula itu bisa dijadikan arena permainan maut yang optimal. Ini yang paling masuk akal banget. Sedangkan kita udah tahu pencipta permainan Squid Game ini adalah Il-nam. Jadi pasti masuk akal banget kalau di season 2 ini akan diadain kayak sejarah Squid Game. Menurut aku ini menarik banget. Pasti kita semua pengen tahu gak sih kayak sejarahnya Squid Game. Kita udah tahu nih siapa yang nyiptain, yaitu Il-nam. Jadi kalau kayak kita mundur lagi ke masa mudanya Il-nam, dimana Il-nam jadi miliarder. Gimana sih dia menciptakan Squid Game? Kenapa harus sesadis dan sekejam itu? Oke deh guys, itu tadi 5 teori populer seputar Squid Game 2. Kita udah bahas bareng-bareng 1-5. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah, kalian paling yakin sama yang nomor berapa? Aku sendiri paling yakin banget itu sama nomor 5. Karena pasti gak sih kita ngebahas akar Squid Game ini berasal dari mana, awal mulanya, kenapa bisa diciptakan Squid Game, itu masuk akal banget menurut aku. Oke guys, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thanks for watching.